3, kanan kiri atas. Tepuk 4, tepuk kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tepuk 5, tepuk kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tepuk 1, kiri, kanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apa hadiahnya ini? Doa. Ya coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ini kan 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 5 kali. Siapa yang salah? Lagi. Baju kuning. Benar ya? Ada saksinya kan? Ada yang cepat. Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 3 kali. Tepuk 3, tepuk 5 2 kali. Ya, dari tadi salah nggak ada yang duduk. Yang salah suruh duduk aja biar kurang saingan hadiahnya. Lama-lama suruh duduk aja. Ini belum salah. Ya. Tepuk 3 5 kali. Baris klaim biar bisa dinilai depan semua biar nampak. Nah, tinggal orang ini mau dinilai ya. Bang Sandi cepat. Tepuk 3 3 kali. Olivia, Apa sih, Bang? duduk. Yang diambil dua terbaik kan? Ayo cepat dua terbaik. Skill tuh. Tinggal maju. Tepuk 5 3 kali. Tepuk 4 5 kali. Satu dua juaranya. Ayo.
Kita siapkan hati kita untuk mencoba Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk mencoba Tuhan.
Pagi hari ini kami mau memberikan hati, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang akan membuatkan hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami, membersihkan kami, meluruskan jalan kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kuasai tempat ini, Roh Kudus. Kami tolak segala roh-roh jahat, pemikiran-pemikiran dunia, segala ilah-ilah jahat yang menghalangi kami mendengar, mengerti akan firman-Mu. Kami usir dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun yang mendengar firman. Dalam nama Yesus, teks yang dengan firman, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau melihat firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan sama-sama baca firman Tuhan ya. Karena ini kebetulan multimedianya nggak ada, jadi kita semuanya boleh sama-sama aktif ya. Kalau nanti saya suruh buka ayat, semuanya buka dari Alkitabnya atau mungkin dari gadgetnya ya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-10. Kita buka Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Ya. Kita baca dari ayatnya yang sembilan ya. Tapi sebelum ke 9 kita baca dulu judulnya di pasal 6. Apa judulnya? Kejahatan, pasal 6 ayat 1. Kejahatan manusia ayat 1. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohmu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bergaul karib dengan Allah. Ya, tadi kita sudah baca di ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa manusia, semua manusia yang ada di muka bumi itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saya nggak tahu persis berapa jumlah manusia pada masa itu, nggak dicatat di Alkitab. Kalau hari ini kan bisa didata ya, penduduk dunia berapa, penduduk Indonesia berapa. Tapi di Alkitab nggak dikatakan. Yang pasti firman Tuhan mencatat semua manusia melakukan dosa kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh punya anak 3, berarti Nuh istrinya 3 anaknya, lalu anaknya menikah. Pertanyaan saya, kalau katanya tadi semua manusia berbuat dosa, kemungkinan besar awalnya mungkin istri yang dinikahi anak Nuh mungkin tadinya adalah dari orang-orang yang berbuat jahat. Tapi ketika masuk ke dalam keluarga Nuh, perempuan-perempuan itu diubahkan, sehingga nanti kita akan melihat bahwa ketika Anugerah datang hanya 8 orang yang selamat. Nah, dicatat di dalam Alkitab inilah riwayat Nuh. Sampai dikatakan riwayat, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Poin pentingnya, kenapa Nuh bisa tidak terkontaminasi
adalah karena dia bergaul karib dengan Allah. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu menggambarkan dengan siapa kita bergaul, kita akan cenderung seperti orang itu. Kita akan cenderung seperti pribadi itu. Ketika Nuh bergaul karib dengan Allah, karib, siapa di sini punya sahabat karib? Coba, ada ya? Karib itu kalau ketemu misalkan lah ya, si Kak Ica tadi angkat tangan, selama dia ada di sekolah mungkin 8-9 jam, maka ketika dia karib dengan seseorang 8-9 jam waktunya yang di sekolah itu, maka kemungkinan besar 70%, 80% dia habiskan bersama teman karibnya. Benar ya? Cerita, apa tadi PR kita, semalam mau ngapain, hampir 80% akan dia habiskan waktunya di sekolah sama teman karibnya. Jadi karib dengan Allah berarti sebagian besar waktu kita habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bekerja, nggak sekolah. Hati kita senantiasa fokus kepada Tuhan. Tuhan itu seperti sahabat, seperti pribadi yang setiap saat bisa kita tanyain, bisa kita ajak berdiskusi, bisa kita ajak berbicara, bisa kita ceritakan seluruhnya isi hati kita. Bahkan ketika kita kesel, ketika kita marah, kita berani ceritakan sama Tuhan. Ya. Jadi kuncinya kenapa Nuh itu tidak terkontaminasi adalah karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Teman-teman, anak-anak muda, coba perhatikan. Tadi dikatakan semua orang itu hidup dalam dosa. Tapi Nuh enggak, karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kuncinya sebenarnya, kan sering kita dengar begini ya, aku cakap kotor Kak, karena semua kawan-kawanku cakap kotor. Kok ngomong kotor? Kok ngomong kebun binatang? Kok ngomong yang najis-najis? Iya, semua temanku ngomong kotor. Kamu kok nonton film porno? Kok nonton film bokep? Iya, karena satu kelasku semua nonton. Dengar baik, Nuh itu bukan satu kelasnya yang berdosa, tapi satu orang sejamannya. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau anak Nuh sekolah, kira-kira teman sebangkunya itu jahat nggak? Jahat, karena firman Tuhan katakan semua orang. Jadi jangan ada lagi ngomong gini, aku jatuh dalam dosa karena temanku, aku merokok karena kawanku, aku cakap kotor karena temanku. Gak ada lagi kamusnya seperti itu. Bukan lingkungan yang merusak kita, tapi keputusan kita lah yang menentukan bagaimana kita. Amin. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka kita gak akan seperti itu tadi. Ya. Hari ini kekudusan itu seperti barang langka. Anak-anak muda banyak yang tidak lagi kudus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sebenarnya firman Tuhan katakan kejahatan yang terjadi di masa Nuh itu terjadi hari ini. LGBT itu dulu ada. Sesama jenis saling mencintai, ya kan? Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, kumpul kebo sebelum menikah, ya kan? Gonta-ganti pasangan, itu semua ada di zaman dulu, dan itu semua terjadi hari ini. Pertanyaannya, kenapa Nuh dan anak-anaknya tidak terkontaminasi? Mereka gak menyalahkan tetanggaku berbuat dosa, tetanggaku berzina. Mereka fokus kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Anak-anak muda dengar baik, engkau harus bergaul dengan Tuhan supaya engkau bisa tampil beda di antara orang seangkatan. Ketika temanmu ngomong kotor, nonton film porno, engkau akan tampil beda karena engkau akan sama seperti Allah yang kau sembah. Engkau akan jijik melihat dosa. Ketika engkau bergaul sama Tuhan, maka hatimu dipenuhi dengan hasratnya Tuhan, pikiranmu dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Apa yang Tuhan jijik, engkau juga akan jijik. Apa yang Tuhan benci, engkau juga akan benci. Jadi kalau hari ini kau masih jatuh bangun dalam dosa, kalau hari ini kau masih terikut sama lingkungan,
kita bergaul dengan Allah. Karena manusia itu akan sama seperti dengan siapa dia bergaul. Kalau kau bergaul sama Allah, kau akan memiliki karakter Allah dalam hidup. Amin. Jadi jangan lagi salahkan temannya. Katakan, Tuhan, bahwa aku bergaul lebih berat lagi sama Tuhan. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah kemurnian hidupnya tetap terpelihara sekalipun sekelilingnya penuh dosa. Ya. Kemurnian hidupnya senantiasa terjaga dalam segala situasi. Jadi mau dia ditempatkan di teman-teman yang jahat pun bukan ditempatkan ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa hindari. Misalnya kita masuk ke sekolah, tiba-tiba di sekolah itu memang udah kumpulan anak-anak nakal, anak-anak berandal, ya kan? Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi seperti itu, engkau akan tampil beda kalau engkau bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang bergaul karib dengan Allah? Mari kita kembali ke kitab Kejadian tadi. Ya. Kejadian pasal 6. Yuk, ayat yang ke-13. Kita baca, nanti kalau berhenti saya katakan berhenti, kita berhenti. Ayat 13, 2-3 ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi satu bumi ya. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu, ayo lanjut aja, sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Kemudian kita lanjut, bukan? Ayat 22. Yuk. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nanti di poin ketiga saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, ketika Nuh mendengar perintah Tuhan itu, di ayat 22 dikatakan Nuh melakukannya. Nuh ini berbeda sama Yunus. Yunus ketika dengar perintah Tuhan dia nggak melakukan, tapi dia mangkir. Tapi Nuh, makanya Nuh dicatat sebagai orang yang bergaul karib dengan Allah. Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah tepat. Tidak satu pun yang dia tidak lakukan. Jadi ciri-ciri orang yang kedua, kalau dia bergaul dengan Allah, dia tahu isi hati Allah, dia dengar suara Allah, maka orang ini, orang yang bergaul dengan Allah akan menjadi orang yang dengar-dengaran. Katakan dengar-dengaran. Sebenarnya di hati kita itu Tuhan sudah taruh yang namanya Roh Allah. Ya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dalam hatinya ada Roh Allah. Dan firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita sadar, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh kemarahan, roh pemberontakan, roh kebencian, roh apalagi kejahatan. Karena Tuhan katakan roh yang ada di dalammu lebih besar. Sebenarnya roh yang ada di dalam kita itu kerap kali bersuara. Benar nggak? Itulah suara Tuhan. Selain dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, jadi firman Tuhan itu bisa dua. Yang pertama dari yang kita baca, yang kedua secara pribadi Tuhan berfirman
berteman sama kita. Bisa jadi lewat firman Tuhan yang kita baca muncul rema-rema yang baru, pengertian-pengertian yang baru, itu suara Tuhan. Dan kalau kita mau peka, sebenarnya roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus itu seringkali bersuara loh sama kita. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita. Ya, tapi keputusan kita kadang-kadang kita nggak dengar-dengaran. Berapa banyak kita yang sudah sering mendengar suara Tuhan. Contoh ya, dalam pergaulan. Ya, saya juga dulu pernah muda. Saya juga pernah menyukai lawan jenis. Saya juga pernah pacaran sama lawan jenis. Dulu juga saya bagian dari orang yang nggak peka sama suara Tuhan. Hati ini kerap kali berbicara, bukan itu loh. Bukan itu, nggak sepadan. Tapi kedagingan itu enggak bisa jadi kupaksakan nanti, kupaksakan aja. Itu contoh dalam pergaulan. Dalam hal-hal yang lain, mungkin dalam pendidikan, Tuhan katakan jangan mencontek, jangan mengopek, jangan berbuat curang. Itu sering berbicara. Nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Dalam hal perkataan jujur, Roh Kudus itu sering mengingatkan waktu kita ngomong sama teman-teman kita. Kita sering tuh kadang-kadang mau membesar-besarkan fakta. Ya kan? Tadinya mungkin ceritanya itu besarnya cuma segini, tapi tiba-tiba waktu kita cerita besarnya jadi bertambah. Roh Kudus ngomong, kau bohong. Tapi kita melawan, gak apa-apa, kan gak ada yang tahu. Dengar baik, kalau engkau bergaul karib dengan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang dengar-dengaran sama Allah. Jangan lagi dengarkan perkataan-perkataan daging yang ingin memaksamu keluar dari kita. Coba ikutin roh Allah yang dalam dirimu. Kalau roh Allah katakan bukan itu loh, bukan itu, ya, bukan itu pasangan hidupku. Dengar. Lalu yang mana Tuhan? Baiklah aku berdiam diri. Ishak itu ketika dia mendapat jodohnya, itu pada saat dia berdiam diri. Kok jadi cerita jodoh ya? Berarti Tuhan tuntun ini. Ishak itu dapat jodoh pada saat dia berdiam diri. Paham? Bukan dia kerasa kerusuk, perli-perli anak perempuan, cuy, enggak. Ishak itu berdiam diri. Lalu Tuhan berinisiatif, Tuhan ngomong sama ayahnya, suruhlah pembantumu pergi ke rumah sanak saudaramu, ambillah perempuan dari kaum keluargamu. Dengan baik, dek. Biarkan Tuhan yang berpikir, oh sudah waktunya ini dapat pasangan. Lalu dia suruhlah siapapun itu suruhan Tuhan untuk menghantarkan pasangan hidup mendekat kepadamu. Amin. Jadi kalau hatimu sudah berbicara Roh Kudus, bukan itu. Dengar-dengar, jangan mengeraskan hati. Orang yang bergaul dengan Allah adalah dengar-dengaran dengan Allah. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, ciri-cirinya orang yang dengar-dengaran, yang bergaul dengan Allah adalah, ya, ini akan saya bahas ya sedikit lagi. Yang ketiga adalah orang yang bergaul karib dengan Allah adalah orang yang mampu taat dalam segala keadaan. Coba perhatikan ya, mungkin kalian belum tahu. Sebelum air bah datang, itu hujan belum pernah turun ke bumi. Jadi pada masa itu, air itu berasal dari sumber mata air. Kalau hari ini kan ada hujan. Dulu itu sebelum air bah datang, hujan itu belum turun ke bumi. Air itu berasal dari sumber mata air, ya. Kemudian dari embun, ya. Jadi waktu Tuhan berfirman sama Nuh, aku akan memusnahkan manusia dengan air bah, buatlah bagimu batra. Sebenarnya di gambaran Nuh itu bingung, apa sih yang dimaksud dengan air bah? Apa sih yang dimaksud dengan hujan? Aku nggak pernah
Jadi setelah luar ditempel dengan bahan itu, nanti kita telah ya, itu bahan itu seperti aspal dia, waterproof. Seperti aspal ditempel dari dalam, ditempel dari luar. Terus aku mengerjakannya harus sendiri di atas gunung, pakai kayu, dikasih tahu ukurannya. Ukurannya itu kalau kita konversi ke ukuran meter, panjangnya itu hampir 150 meter. Panjang nggak ya? 150 meter. Panjang. Makanya kau menyiapkan baterai itu bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Saudara bayangkan kalau dia nggak bergaul sama Allah, kalau dia nggak kenal temannya yang dia gauli setiap saat, sahabatnya, Allahnya, dia itu akan apa sih? Berpuluh-puluh tahun aku harus mengerjakan ini, disuruh buat tempat yang besar di atas gunung, dikatakan akan turun hujan. Aku nggak kenal hujan, nggak pernah lihat hujan, tapi Nuh sanggup mentaatinya. Itu karena dia bergaul sama Allah. Jadi kalau hari ini engkau masih susah untuk taat sama firman Tuhan, disuruh saat teduh, oh kayaknya susah banget gitu ya, nggak bisa taat. Disuruh apa ya? Ikut misalnya baptis kalau sudah waktunya, nggak mau taat. Berarti engkau tidak bergaul sama Allah. Engkau hanya mengikut. Engkau hanya simpatisan, tapi nggak bergaul. Coba cek hidup kita, sudah bisa taat nggak sama Tuhan? Kalau kita masih belum taat, berarti kita belum bergaul sama Allah. Saya percaya di tempat ini adalah anak-anak yang taat, amin. Taat. Noe itu nggak tahu loh apa itu hujan, apa itu banjir, apa itu air bah. Tapi dia bisa taat karena dia bergaul. Saya percaya Ica ini pasti percaya apa yang dikatakan temannya si Brigita ini. Brigita kan temannya? Kalau si Brigita ngomong, Jess, semalam aku dibelikan papaku ini. Percaya nggak? Karena temannya Karin. Begitu juga kita dengan Allah. Jadi kalau hari ini hatimu masih susah taat, hatimu masih susah dengar kebenaran, hatimu masih cenderung mengikuti orang-orang di luar sana, periksa kembali hubunganmu sama Tuhan. Semakin kau karib sama Tuhan, semakin kau akan mampu taat, semakin kau akan mampu dengar-dengaran, semakin kau akan mampu tampil beda. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
nama Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan kami, memberkati setiap anak-anak yang memberi Tuhan Yesus, dan juga memberkati setiap usaha pekerjaan dan sekolah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan mulia. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah selesai Tuhan, memuji dan menyembah dan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ya Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan setelah kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, kau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyatakan isi kebenaran firman-Mu biika ya Tuhan, dan sekaligus menjadi kewajiban kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Kami berkati hamba-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Apapun pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, kau memberkati ya Tuhan. Apapun segala pekerjaan dan usahanya juga kau memberkati ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya ya Tuhan. Kau memberkati suami dan kedua anaknya ya Bapak. Kau menjagai keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kami
saudara yang berbicara apa